tiap 2 tahun sekali mereka di reset. Makanya hari panennya, ya, harinya mereka panen, hari mereka menuai, hari hujan, hari kemarau, selalu tepat kalender Yahudi, persis dengan kalender Cina. Kalender Cina itu kan lunar, tetapi selalu ada kabisat, selalu ada di reset tiap 2 tahun sekali. Ya. Nah kalau Arab kan enggak. Hari ini kita puasanya bulan Juni, barengan sama ya kan bulan Juni kan barengan sama anak sekolah. Nanti berapa tahun lagi puasanya bisa bareng sama Natal tuh, Ramadannya kan, Idul Fitrinya bisa bareng-bareng Natal. Itu kan kacau orang Cina, orang-orang Arab ini, ya. Karena mereka memang asalnya basicnya dari penyembah dewa bulan, ya. Makanya mereka murni menggunakan kalender bulan, tidak mau menggunakan kalender matahari. Makanya kacau tuh penanggalan Arab itu. Panennya bisa kapan? Mereka nggak bisa bercocok tanam karena nggak punya hari panen hari ini. Orang Arab itu nggak bisa bercocok tanam, beda dengan orang Yahudi dan orang Cina, orang Indonesia. Mereka punya kabisat ya, sehingga bisa ada Pranoto Mongso, bisa bercocok tanam. Saya mencatat beberapa pertanyaan dari materi Bapak minggu lalu yang Bahtranuh gitu, tapi dari sisi arkeologinya. Nah, yang saya mau tanyakan, kalender apa yang digunakan untuk menghitung usia manusia purba bisa sampai tahun 950 tahun seperti itu? Kan belum ada penanggalan Masehi. Nah, terus udah gitu, apakah semua hewan sebelumnya herbivora ya, Pak? Dari zaman Adam sampai Nuh, karena semua bisa masuk Bahtera tanpa ada memangsa gitu. Nah, jika iya, kapan hewan bisa jadi sejak kapan hewan itu bisa jadi karnivora gitu? Kalau misalkan semua hewan dulu adalah herbivora misalkan saat zaman penciptaan sampai ke dari Adam sampai ke Nuh. Nah, habis itu nah kenapa orang Yahudi berdoa menghadap tembok ratapan sampai kusyuk mengangguk-ngangguk gitu, Pak? Bukankah itu termasuk avodasara kalau kata Bapak ya, istilahnya gitu. Nah, terus udah itu satu lagi sambung dari pertanyaan minggu lalu, Pak. Saya lupa kan waktu itu saya nyebutin ada beberapa negara mayoritas Kristen yang sepertinya miskin, tapi Bapak bantah kalau dibandingkan dengan Indonesia tetap aja Indonesia lebih miskin gitu, Pak. Nah, saya lupa menyebutkan satu negara yang sering dijadikan senjata utama saat Islam itu berargumen, yaitu Burundi. Mayoritasnya Kristen tetapi menjadi negara termiskin di dunia. Udah, Pak, itu aja, saya izin mute. Kalau dia Kristen, belum tentu dia percaya Tuhan Yesus loh. Misalnya nih, ada di Argentina ya, penyembahan kepada Maria Madonna itu ya, yang hitam itu ya, itu sudah mistis loh itu. Ya sudah klinik gitu. Jadi belum tentu dia punya cintanya Tuhan Yesus, ya. Kayak Venezuela hari ini kolaps, kan negara Kristen kan? Apa dia percaya Yesus? Enggak loh, percaya Yesus kok jualan narkoba? Dia enggak percaya Yesus. Itu. Jadi ada pendahuluan kayak tadi pertanyaan Pak Iman pertama, setelah Venezuela diberkati Tuhan, terjadi pelacuran yang free sex yang luar biasa, hedonisme yang luar biasa di Venezuela. Itu beneran ya hedonisme itu ya. Nah, asal usulnya narkoba itu gara-gara mereka pesta narkoba pesta, lalu narkoba itu kemudian mulai dilonggarkan. Hukumnya ada tapi dilonggarkan, akhirnya mereka jadi pusat jualan narkoba. Yang beli siapa? Iran. Ya. Iran ininya dia. Dimodali sama Iran, pokoknya Iran transaksi di situ. Nah, itu jadi itu seperti itu ya. Makanya negara Kristen bisa ada. Tapi kan hanya satu dua, tidak semuanya. Kalau Islam kan semuanya. Itu loh, beda bandingnya yang namanya anomali selalu ada yang kurang, tetapi kalau Islam kan semuanya. Ya bahkan kalau yang makmur-makmur itu kan hanya pejabatnya saja, rakyatnya tetap kere. Ya kan di Arab, di Qatar, Dubai, ya rakyatnya tetap kere. Ya, ya. Terus
kalender apa yang digunakan? Mereka menggunakan kalender bulan mix dengan matahari, kalendernya orang Yahudi itu, ya. Jadi penghitungannya bulan, lalu tiap 2 tahun sekali mereka di reset. Makanya hari panennya, ya, harinya mereka panen, hari mereka menuai, hari hujan, hari kemarau, selalu tepat kalender Yahudi, persis dengan kalender Cina. Kalender Cina itu kan lunar, tetapi selalu ada kabisat, selalu ada di reset tiap 2 tahun sekali, ya. Nah kalau Arab kan enggak. Hari ini kita puasanya bulan Juni barengan sama, ya kan, bulan Juni kan barengan sama anak sekolah. Nanti berapa tahun lagi puasanya bisa bareng sama Natal tuh, Ramadannya kan, Idul Fitrinya bisa bareng-bareng Natal. Itu kacau orang Cina, orang-orang Arab ini, ya. Karena mereka memang asalnya basicnya dari penyembah dewa bulan, ya. Makanya mereka murni menggunakan kalender bulan, tidak mau menggunakan kalender matahari. Makanya kacau tuh penanggalan Arab itu. Panennya bisa kapan? Mereka nggak bisa bercocok tanam karena nggak punya hari panen hari ini. Orang Arab itu nggak bisa bercocok tanam. Beda dengan orang Yahudi dan orang Cina, orang Indonesia. Mereka punya kabisat, ya, sehingga bisa ada Pranoto Mongso, bisa bercocok tanam. Begitu. Terus apakah binatang itu di zaman Adam semua, ya, tidak saling memangsa, ya, saudara, ya, tidak saling memangsa. Sorry ya, gini, bukan. Pada asal usulnya binatang-binatang itu tidak ada yang saling memangsa. Tetapi kemudian ketika kegelapan menguasai bumi, binatang-binatang ini kan berkompetisi satu sama lain, maka mereka memangsa. Kenapa binatang itu bisa memangsa binatang yang lain? Ya karena itulah untuk bertahan hidup. Adam, manusia itu asalnya tidak makan binatang. Setelah zaman Nuh baru manusia itu makan binatang. Setelah zaman Nuh. Ya, lalu binatang-binatang itu kalau saling memangsa kenapa bisa rukun? Ya bisa saja. Ya, harimau, ya, mereka lagi ketakutan kok. Mereka lagi ketakutan, bukan lagi santai kelaparan. Mereka lari itu dari ketakutan. Makanya waktu mereka naik juga mereka ketakutan. Anjing kalau ketakutan juga nggak bakal makan. Ya kan, dikasih makan enak juga ketakutan, lagi ketakutan semua. Mereka naik ke dalam bahtera. Ya nggak singan, tak apa, nggak mungkin mereka sibuk, nggak mungkin. Entah kenapa binatang itu kalau lagi panik ketakutan tidak akan memangsa binatang lain. Bahkan di dalam bahtera pun, ya. Dan ada beberapa teori bertanya mereka berhibernasi, dibuat tidur, ya bisa saja. Tapi kalau saya melihat yang realistis, ya, orang kalau binatang kalau lagi ketakutan nggak akan memangsa binatang lain, tidak akan makan. Ya mereka lebih mikir mereka sekarang bisa survive dulu. Begitu ya. Apalagi pertanyaannya tadi yang ketinggalan, Bre. Kayaknya udah ya. Udah ya, udah semua ya, Bre ya. 2D. Satu lagi Pak, maaf Pak. Yang itu orang Israel kenapa orang Yahudi kenapa berdoa di tembok ratapan dan menghadap tembok? Hari ini kita belajar itu mengapanya ya nanti. Oh, ya udah itu aja. Terima kasih ya Pak. Ya, 2D silakan 2D. Iya, salam Pak Paul, Kristi, dan salam semua kritik semuanya. Ya Pak Paul, saya ingin penjelasan karena itu ada dua perbedaan kalau kita lihat di dalam Lukas 17 dan tentang kedatangan kedatangan wahyu, ya, kedatangan Yesus itu ya wahyu. Ada dua perbedaan. Di dalam Matius 24 itu seperti Arche Noah, sementara di dalam Lukas disebut bukan hanya Arche Noah tapi dan juga seperti Sodom dan Gomora yang jatuhnya api dari langit. Apakah ini satu perbedaan ini di mana letaknya? Kedua, nggak jelas Bu. Ibu jelaskan di mana ayatnya, di mana dulu dibaca. Saya nggak jelas pertanyaannya seperti Sodom dan Gomora seperti apa, nggak ada. Kedatangan Tuhan kedua tidak ada disebutkan seperti Sodom dan Gomora. Itu pasti ayatnya salah atau yang Ibu maksudkan mungkin beda sama saya. Itu di dalam dicari dulu ayatnya. Dalam, tunggu ya Pak Paul, saya buka aja di kemarin bahasa Jerman aja ya Pak Paul. Ini Lukas 17 ayat 26 sampai 30 ya Pak Paul.
Lukas 17 ayat 26 26 ya sampai 30. Ini tentang Nuh, ya kan? Iya, tentang Nuh, dan di situ juga api dari langit seperti Sodom dan Gomora ini, Pak Paul, Ya, sementara. kan ada air bah yang membinasakan. Iya, Terus zaman Lot, mereka makan iya, minum, lalu makan minum. Terus ya ini Sodom api. keluar. Iya, sementara di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39 itu dikatakan cuman seperti Arche Noah by the Wiederkunft des Menschensohns as we Iya, ini in. sama aja. Terus maksudnya tanya apanya? Di sini cuman disebut seperti Arche Noah, tidak ada api yang dari langit jatuh Oh, bukan, seperti bukan. Maksudnya bukan api dari langitnya ceritanya. Ceritanya adalah dan orang-orang itu tidak percaya kalau Tuhan itu mau datang. Tidak percaya oke air bah itu datang. oke Maksudnya oke begitu. Kan tidak oh diperingatin. Tapi orang-orang ini kan nggak mau tahu kan. ya iya karena ini Nah, sama oke seperti oke zaman Nuh. Mereka mohon Batra, tapi mereka tidak peduli, nggak mau. Nah, tiba-tiba air bah itu datang. Begitu. Jadi bukan kedatangan Tuhan itu seperti api Sodom Gomora, bukan. Ya, tapi kejadiannya orang tuh nggak mau tahu, nggak peduli, mereka tetap pesta pora, makan minum, sama seperti hari ini. Nah, nanti kita lihat ya, nanti kita buka ayatnya nanti kalau firman Tuhan. Jadi bukan itu ya. Jadi kalau baca firman Tuhan itu bukan dipertentangkan ya, tetapi ini saling melengkapi, jangan dipertentangkan ya. Ini kok begini, itu kok begini, berarti bertentangan, enggak. Karena Alkitab itu yang nulis kan manusia, sehingga dia ya menulis ya maka dilengkapi oleh penulis yang lain, begitu loh. Ya, oh selalu ingat gitu ya. Contoh, waktu Yakub bergumul dengan Allah katanya di Sungai Yabok. Apakah benar Yakub bergumul dengan Allah? Lalu dijelaskan sama Hosea, bukan, itu bergumul dengan malaikat Allah. Dijelaskan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi bukan oh gitu dipertentangkan. Oh, ini bergumul dengan Allah itu dengan malaikat Allah. Bukan, itu dengan Allah itu maksudnya dengan malaikat Allah ya, gitu. oh gitu oh Ya. danke Pak Paul Hmm. oke Jadi jangan lanjut Pak Paul. dipertentangkan. Oke, jangan dipertentangkan, tetapi dipakai untuk menjelaskan. Oh, maksudnya begini di ayat lain. Gitu. Oke, lanjut lagi. Yang lain ada? Ntar kita